Selanjutnya kita akan membahas sistem persamaan linier yang non-homogen dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, nah bentuk umum dari sistem persamaan linier yang non-homogen itu adalah sebagai berikut. Nah, catatannya itu adalah pada ruas kanannya, yaitu yang B ya, B1, B2 sampai Bm. Nah, itu dikatakan non homogen apabila tidak semuanya bernilai 0 ya. Ini bisa B1 bisa 1, B2-nya bisa 10 atau Bm-nya bisa 100 gitu ya. Yang jelas SPL berikut dikatakan non homogen apabila B1, B2 sampai Bm-nya itu tidak semuanya bernilai 0. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, pertama-tama kita akan membuat matriks koefisiennya diubah menjadi matriks eselon baris tereduksi dengan menggunakan OBE. Matriks eselon baris tereduksi itu apa? Yaitu ada beberapa persyaratan ya, sebagai berikut. Yang pertama, angka tak nol pertama pada suatu baris yang tidak semuanya mengandung angka 0 itu adalah angka 1 ya. Jadi angka 1 ini selanjutnya disebut dengan satu utama. Nah, kemudian jika ada sembarang baris yang semua anggotanya bernilai 0, maka baris tersebut dikelompokkan di bagian bawah matriks. Jadi kita pindahkan baris, kan OBE itu ada 3 operasi yang bisa kita lakukan: menukar baris, mengalihkan dia dengan suatu konstanta bilangan real, ataupun menambahkan dengan K kali baris lainnya. Silakan diingat lagi, kita sudah bahas beberapa pertemuan tentang OBE ini. Nah, kemudian jika sembarang dua baris yang berurutan tidak semua anggotanya bernilai 0, maka satu utama pada baris yang lebih bawah terletak di sebelah kanan satu utama baris yang di atasnya. Misalnya gini, pada suatu matriks misalnya ada yang nilainya 0, 1, 0 gitu ya. Dan ada lagi 1, 0, 0. Nah, karena kalau berdasarkan yang baris ketiga, maka kita akan memindahkan baris kedua dengan ke satu ini. Kenapa? Karena satu utama yang ini itu lebih kiri ya. Jadi harapannya nanti akan membentuk seperti ini, 0, 1, 0. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada satu utama, maka satu utama baris yang di atas harus lebih kiri dibanding yang baris selanjutnya gitu. Kemudian nanti kita akan bahas contohnya biar lebih jelas ya. Kemudian yang keempat, jika kolom telah memiliki satu utama, maka anggota pada posisi lain pada kolom tersebut harus bernilai 0 ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh dari matriks eselon baris tereduksi. Jadi ini adalah contoh matriks eselon baris tereduksi. Kita bisa lihat sebagai berikut. Ini adalah satu utama pada baris pertama, satu utama pada baris kedua, ini satu utama pada baris ketiga. Dimana kita lihat nilai atau entry kolom pada baris yang telah memiliki satu utama harus bernilai 0. Ini udah 0 semua, ini 0, 0, ini 0, 0. Begitu juga dengan ini. Nah, ini juga dikatakan baris matriks eselon baris tereduksi. Nah,
Tidak semuanya harus berurut kayak gini ya, satu utama yang ini ada, ini ada, ini ada. Terkadang ada yang seperti ini. Baris kedua ini memiliki satu utamanya itu di kolom ketiga. Nggak apa-apa kita taruhnya seperti ini. Dan kalau misalnya ada baris yang semua entry-nya itu nilainya 0, maka kita letakkan dia di paling bawah. Ya. Nah, jika matriks koefisien berbentuk matriks bujur sangkar, seperti berikut. Bujur sangkar kan artinya banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom ya. Maka dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, matriks koefisien akan diubah menjadi matriks identitasnya seperti berikut. Nah, kalau kalian lihat nih pas bagian yang ini kan membentuk matriks identitas ya, dan ini nilainya, ini A-nya, ini B-nya. Oke, nah jadi akan kita ubah sebagai berikut. Tadinya matriksnya bernilai koefisien-koefisiennya semua. Kemudian dengan OBE kita akan bentuk matriks A ini akan menjadi matriks identitas. Kemudian B-nya ya tentunya akan berubah ya sesuai dengan OBE yang dilakukan menjadi D. Oke, nah ini kita bahas dulu contohnya penerapan metode eliminasi Gauss-Jordan. Kita diminta untuk menemukan solusi SPL yang diberikan. Artinya kita akan mencari berapa sih nilai X, berapa sih nilai Y, berapa sih nilai Z yang memenuhi sistem persamaan linier berikut. Jadi memenuhi persamaan pertama, memenuhi persamaan kedua, dan juga memenuhi persamaan ketiga. Gitu ya. Oke. Jadi ini kita akan pertama-tama kita perlu membentuk matriks yang diperbesar atau augmented matriksnya sehingga tercipta seperti berikut. Ini adalah koefisien dari A, kemudian ini adalah vektor B-nya ya. Kemudian kita akan lakukan OBE sedemikian sehingga nanti ini akan berubah jadi identitas, matriks identitas maksudnya ya, dan ini vektor B-nya akan berubah sesuai dengan OBE yang diterapkan. Nah, berarti kita perlu, karena kita mau jadi identitas ya, berarti ini akan kita ubah menjadi 0, 0 gitu ya. Nah, gimana caranya mengubahnya? Diubah jadi 0, 0. Nah, tahap pertama kita mau mengenolkan 1 pada baris B2. Maka tentunya seperti yang kita udah bahas kemarin, B2 dikurang 1/4 B1 ya. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita akan mengenolkan B4 pada baris B3. Nah, jadi patokannya ke B1 ya, karena ini akan menjadi satu utamanya. Makanya semuanya dikalikan dengan B1. Nah, selanjutnya ini berarti baris kedua dan ketiga akan berubah ya. Sebagai berikut, baris pertamanya tetap, baris kedua dan ketiganya berubah sesuai dengan OBE yang kita rumuskan. Oke, kemudian diperolehlah hasil OBE-nya ini udah 0 semua. Kemudian jangan lupa pokoknya baris kedua ketiga juga berubah mengikuti OBE-nya ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Sudah kita dapat 0, 0 pada kolom pertama. Selanjutnya kita akan mengubah kolom kedua lagi, yaitu angka 2 dan min 2 ini akan kita ubah menjadi 0. Seperti apa tahapannya? Berarti karena kolom kedua berarti patokannya adalah pada baris kedua yaitu min 6. Oke. Patokannya ke B2 ya. Jadi B1 dikurang 2/6 min 6 B2. Ya. Begitu juga dengan yang min 2.
kita akan patokannya B2, jadi B3 dikurang min 2 per min 6 dikali dengan B2. Sehingga kita akan peroleh sebagai berikut. Baris keduanya, baris pertama dan ketiganya dilakukan OBE, sehingga nanti hasilnya jadi 0, 0 ya, 2 dan min 2-nya. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya? Kita akan mengubah, nah sekarang kolom ketiganya lagi, karena kolom ketiga kita maunya ininya yang tidak berubah, berarti 5 dan 14-nya yang akan kita ubah. Namun boleh kalau kita mau sederhanakan, kan gampang nih ya, yang min 20 kita akan ubah biar jadi 1 gitu ya, lebih sederhana. Nah, jadi seperti berikut, dikalikan baris ketiga dengan 1 per min 1 per 20. Nah, selanjutnya kita akan ubah 14 dan 5. Ini tahap keempatnya, 14-nya patokannya ingat di baris ketiga. Begitu pula yang mengenolkan angka 5 pada baris B2 dengan OBE. Jadi B2 dikurang 5 koefisiennya per 1, yaitu koefisien dari B3. Ini punya ini, jadi seperti ini ya. Sehingga kita perolehlah yang matriks terbaru adalah ini. Selanjutnya kita akan mengubah entry diagonalnya ya, biar jadi 1, sehingga jadi matriks identitas. Nah, tinggal kita bagi dengan diri mereka sendiri. Oke, baris pertama dikalikan 1 per 12, baris kedua kita kalikan min 1 per 6, baris ketiga udah 1, ya nggak perlu sih ya. Nah, sehingga terciptalah ini. Nah, ini kan udah membentuk matriks identitas ya. Nah, artinya kalau udah seperti ini kan menotasikan X1, ini menotasikan X2, ini menotasikan X3. Kalau kita tuliskan, itu kita tulis dalam bentuk SPL, X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 1 kali 0 kali X3 sama dengan 2. Nah, artinya X-nya sama dengan, oh ini pakai X ya, maaf. Saya hapus dulu. Oke, nah ini kalau kita bisa nyatakan itu berarti kan X 1 dikali X ditambah 0 kali Y ditambah 0 kali Z sama dengan 2. Artinya X sama dengan 2. Baris kedua berarti 0 kali X plus 1 kali Y plus 0 kali Z sama dengan min 3. Artinya Y sama dengan 3. Kemudian baris yang ketiga 0 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 1 kali Z sama dengan 1. Artinya Z sama dengan 1. Tuh. Ini adalah merupakan solusi dari SPL kita. Nah, itu ya. Jadi punya solusi ya, yaitu solusinya hanya satu solusi, yaitu mungkin bisa dituliskan X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 1. Atau bisa juga sih langsung 2, 3, 1. Ini berurut ya, biasanya nulisnya X, Y, dan Z. Nah, seperti berikut ya, hanya ada satu solusi. Oke. Coba kita kerjakan contoh soal yang lain. Ada SPL berikut, variabelnya ABC, kita akan cari nilainya. Kita ubah dulu ke bentuk augmented matrixnya,
Sehingga muncul sebagai berikut. Nah, kita lihat, nah kalau di sini nolnya sudah di awal dan nilai 0 ya, maka bisa loh kita pindah baris, sehingga pindah baris ke baris kedua jadilah seperti ini. Selanjutnya kita akan ubah 6 menjadi 0. Berarti patokannya adalah baris pertama ya. Jadi baris ketiga dikurang 6. 6-nya itu adalah koefisien dari baris 3 per 3, yaitu koefisien dari baris pertamanya yang sebagai patokannya. Gampang ya. Kemudian diperolehlah matriks sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan ubah berarti 6 dan min 6 menjadi 0. B1 sama dengan 6 per min 2. 6-nya ini adalah milik B1 dan min 2-nya ini adalah milik B2. Oke, min 6 juga kita ubah ya. Oke, selanjutnya jadi seperti ini. Nah, kalau dilihat nih barisnya yang terakhir 0 semua ya. Nggak apa-apa, jadi kita pertahankan 0 semua di baris terakhir. Nah, tapi ada catatan, ruas kanannya 0, sedangkan ruas kirinya 0, ruas kanannya 6. Ini kan tidak valid ya, 0 sama dengan 6. Artinya kita bisa langsung simpulkan bahwa SPL berikut itu tidak memiliki solusi karena tidak konsisten di baris ketiganya, gitu ya. Oke, kita coba soal yang lain. Nah, ini sekarang variabelnya ada 4. X1, X2, X3, dan X4. Kita ubah ke bentuk augmented matrix. Nah, augmented matrixnya yang bahas bagian A tidak berbentuk matriks bujur sangkar ya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan ubah 2 dan 3 jadi 0 dengan melakukan OBE. Nah, ini 2 jadi 0, B2 dikurang 2 per 1 per 3. Sorry, per 1 ya. Ini milik B2, satunya milik B1. Sehingga jadilah seperti ini. Nah, kemudian, kalau kalian lihat harusnya ada 1 ya di sini ya, tapi ternyata setelah di OBE jadinya seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah yang ini nggak perlu kita atak-atik, berarti yang selanjutnya ini berarti tidak ada satu utamanya. Selanjutnya kita akan ubah min 2 dan 2 menjadi 0. Dengan OBE seperti yang sebelumnya, kita akan peroleh sebagai berikut. Nah, kalian lihat matriks yang dihasilkan setelah kita lakukan OBE. Nah, ini adalah matriks eselon baris yang tereduksi, yaitu baris terakhirnya 0 semua ya, dan juga sama dengan 0. Ini konsisten ya, valid ya artinya ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanannya. Maka, pengerjaan kita bisa sudah sampai di sini. Tinggal kita simpulkan. Nah, kalau kalian lihat, jadi baris pertama itu adalah berarti kalau kita nyatakan dalam persamaan linier itu X1 ditambah X2, ini kan X1, ini X2, ini X3, ini X4. Oke, terus X3-nya 0, jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Terus min 10 kali X4 sama dengan min 9. Gitu ya. Terus yang baris kedua berarti X1-nya 0, X2 0. Berarti ini 1 kali X3, yaitu X3, min 7X dikali X4, jadi min 7X4 sama dengan min 7. Nah, yang baris terakhir 0 sama dengan 0. Nah, jika ketemu seperti ini, kita bisa artinya itu adalah
solusi kita punya tak hingga banyaknya solusi. Oleh karena itu kita akan membentuk X1-nya itu seperti ini, kita definisikan, pindah ruas aja, dan X3-nya adalah sebagai berikut. Nah, berapa X2 dan X4-nya? Gitu ya, berarti ya akan muncul pertanyaan. Kita bisa misalkan X2-nya menjadi suatu konstanta sembarang, yaitu kita sebut saja T, X4-nya kita sebut saja U ya solusinya. Maka solusi kita akan berbentuk seperti ini. Jadi X1 yang tadinya ini ganti semua X2 dengan dengan T, X4 dengan U gitu ya, sehingga diperolehlah ini. Nah, artinya ini solusinya tak hingga banyaknya. Nah, jika bentuknya seperti ini disebut solusi umum. Nah, jadi karena dia solusi umum maka punya beberapa tak hingga banyaknya solusi khusus ya. Artinya nilai X1, X2, X3, X4 itu akan tergantung pada nilai T dan U. Ya, jadi karena sembarang. Oke, nah jadi seperti ini. Tergantung dari nilai T dan U. Misalnya saya ambil T-nya sama dengan T-nya sama dengan 0, U-nya sama dengan 1. Maka nilai X1-nya adalah 1, X2-nya ya karena T sama dengan 0, X3-nya sama dengan 0, X4-nya 1, sehingga solusi khususnya adalah ini. Kalau saya ambil T-nya adalah 1, U-nya adalah 2, maka yang terbentuk adalah solusinya adalah ini. Saya ambil T-nya sama dengan min 2, U-nya sama dengan 1, kita substitusikan ke solusi umum tadi, kita peroleh solusi khususnya adalah ini. Jadi tergantung pada nilai T dan U yang kita ambil. Nah, oleh karena itu SPL kita tadi itu memiliki tak hingga banyaknya solusi karena ya ada banyak kombinasi dari T dan U, di mana T dan U ini adalah anggota bilangan real. Ada banyak sekali ya kemungkinan solusi. Makanya disebut tak hingga banyaknya solusi.